Selamat siang, perkenalkan nama saya Jenny. Saya mahasiswa dari Universitas Megawana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan pada mata kuliah kebijakan dalam kebidanan oleh dosen Ibu Susianti SST MKEP. Adapun pendahuluan dan latar belakang. Definisi gender adalah perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan hak antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Kemudian, ketidaksetaraan gender adalah situasi di mana salah satu jenis kelamin atau umumnya perempuan didiskriminasi dan tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Kemudian ketidakadilan gender yaitu manifestasi dari ketidaksetaraan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotip dan kekerasan. Kemudian relevansi. Isu gender sangat fundamental dalam menentukan status kesehatan perempuan, terutama terkait kesehatan reproduksi dan maternal. Adapun bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam kesehatan yang pertama yaitu marginalisasi adalah pengucilan perempuan dari akses sumber daya kesehatan atau pengambilan keputusan kesehatan. Kemudian subordinasi, anggapan bahwa peran perempuan, misalnya peran domestik, lebih rendah nilainya sehingga masalah kesehatan mereka kurang diprioritaskan. Kemudian beban ganda, perempuan menanggung beban pekerjaan domestik dan produktif, seringkali mengabaikan kesehatan mereka sendiri. Kemudian stereotip gender, keyakinan tentang perilaku yang pantas bagi perempuan dapat menghambat pencarian bantuan medis. Kemudian yang terakhir, kekerasan berbasis gender, yaitu dampak fisik dan psikologi yang signifikan pada kesehatan perempuan. Dampak pada kesehatan perempuan ada 5. Yang pertama yaitu akses terhadap pelayanan, di mana keterbatasan akses akibat hambatan finansial, geografis atau sosial. Misalnya perempuan harus meminta izin kepada suami, keluarga untuk berobat. Kemudian yang kedua, kesehatan reproduksi, di mana pengambilan keputusan yang rendah terkait kesehatan reproduksi termasuk KB dan persalinan yang aman. Kemudian yang ketiga, kesehatan mental, tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi akibat tekanan sosial dan diskriminasi. Keempat, yaitu gizi, di mana prioritas gizi dalam keluarga seringkali jatuh pada anggota keluarga laki-laki terlebih dahulu. Yang kemudian yang kelima, penyakit tertentu, risiko lebih tinggi terhadap penyakit tertentu akibat kondisi kerja atau paparan lingkungan yang tidak setara. Adapun dampak pada praktik kebidanan yang pertama yaitu hubungan antara bidan dan pasien, di mana hambatan komunikasi jika pasien merasa tidak berdaya atau takut menyuarakan keluhan kesehatan. Kemudian yang kedua, adanya kepatuhan terapi, yaitu kepatuhan terhadap nasihat bidan, misalnya kunjungan antenatal yang rutin seringkali bergantung pada persetujuan anggota keluarga lainnya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan klinis, yaitu bidan mungkin menghadapi dilema etis ketika keinginan pasien bertentangan dengan keputusan keluarga atau pasangan. Kemudian kesehatan bidan sendiri, yaitu bidan yang mayoritas perempuan juga dapat mengalami ketidaksetaraan gender di tempat kerja, misalnya beban kerja yang berlebih dan gaji yang tidak setara. Kemudian peran bidan dalam mengatasi ketidakadilan gender yang pertama yaitu edukasi pasien dan keluarga, di mana memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan perempuan dan kesetaraan gender. Kemudian yang kedua, pemberdayaan perempuan, yaitu mendorong pasien untuk mengambil keputusan tentang kesehatan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, advokasi, di mana menjadi advokat untuk hak-hak kesehatan perempuan di komunitas dan fasilitas kesehatan. Kemudian yang keempat, pelayanan sensitif gender, yaitu
menyediakan pelayanan yang menghargai martabat dan otonomi pasien tanpa prasangka gender. Kemudian yang kelima, kolaborasi multisektor, yaitu bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat untuk mengubah norma dan norma sosial yang merugikan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, yaitu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender memiliki dampak nyata dan merugikan pada kesehatan perempuan dan efektivitas praktik kebidanan. Bidan memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam layanan kesehatan. Untuk mengatasi isu gender bukan hanya masalah sosial, tetapi juga kunci untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi semua. Sekian dan terima kasih materi dari saya.